pemimpin hari ya. Kalau saya di syuhur pemimpin bulan itu Ramadan. Jumat ini banyak keutamaan. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah. Kita lanjutkan obrolan kita ya. Jadi kuliah ba'da subuh qabla subuh gitu ya. Jadi setelah subuh setelah subuh sebelum qabla subuh sebelum subuh nih. Bahasa Sunda subuh itu Arab ya. Jadi setelah subuh sebelum subuh gitu. Kita kan nanti pulang kita ada sarapan, bahkan di altar ini disiapkan kadang-kadang waktu-waktu tertentu ada jamuan yang sifatnya disebelin ya. Kalau istri saya bikin lontong itu lepet ya, nanti nggak tahu nih waktunya. Baik, kita masuk ke bab masih ya, bukan masuk mana ya. Oh ya, bab fil bayan kasrati thariqil khair. Itu ya, masih itu ya. Bab tentang penjelasan begitu banyaknya jalan untuk menuju kebaikan ya. Jadi ada beberapa hadis sebelumnya dibaca, kita jangan putus asa dengan kondisi yang ada. Artinya ada seseorang yang artinya mengadu kepada Rasulullah, saya mah apa itu? Orang lain mah bisa dakwah dengan hartanya gitu kan ya. Request Pak Ustaz, kata ibu di rumah jangan ngopi hari ini Pak Ustaz, khusus pakai endorgen jahe. Buat orang tua kita. Ya Oke. Jadi ada beberapa hadis yang pernah kita baca tentang penjelasan begitu banyak jalan menuju kebaikannya. Thariqil khair dan jalan kebaikan. Hadis sebelumnya pernah ada yang mengadu kepada Rasulullah, orang yang memiliki harta lebihnya Rasulullah, jelas mereka mendulang pahala. Jadinya di sini bil ujur ya, ahlul dusur itu bil ujur. Jadi orang yang memiliki harta mereka sholatnya sama dengan kita, dengan kami, saumnya sama dengan kami. Cuma di saat sedekah maka dipuduli amwalihim, mereka dengan keutamaan hartanya. Rasulullah tidak demikian. Jadi setiap ruas, setiap buku ya ini sendi itu bisa berpotensi untuk kebaikan ya. Itu ya. Jadi di sini makanya saya mengajak kepada ikhwatul iman rahimakumullah. Misalnya kita potensi apa, misalnya Pak Deden, ya dakwah dengan potensinya ya. Seperti itu. Baik, hadis berikutnya anhu. Nah, ini masih mengikat ke atas. Anhu ini dari Abi Hurairah berarti ya. Anhu darinya dari Abi Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah, semoga Allah ridho kepadanya, ia berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjidi aw raha a'adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Muttafaqun alaih. Nuzul itu al-quds. Al-quds itu makanan. Al-qut ini makanan yang bergizi. Jadi kata Rasulullah SAW, man ghada ilal masjidi, siapa yang goda pagi-pagi pergi ke masjid, auroha atau kembali, di sini roha itu mana istirahat, kembali, a'adallahu lahu, Allah akan menyediakan baginya fil jannati, di surga, nuzulan. Nuzulan itu tadi makanan, al-quds, warizku dan rizki, kullama goda auroha, setiap pagi dan setiap berangkat dan pulangnya. Jadi ini keutamaan mungkin ya, keutamaan pergi ke masjid. Jadi kata Rasulullah SAW, siapa yang pergi ke masjid dan kembali
Allah akan menyediakan baginya fil jannati di surga nuzulan kullama wada auroha. Jadi makanan nuzulan itu tempat sebenarnya. Di sini dikatakan an-nuzulu itu al-qut wa rizqu. Jadi makanan yang bergizi dan rizki. Jadi setiap berangkat dan setiap perginya. Ini harus disinkronkan dengan hadis-hadis yang lain nih, Bang. Hadis kemarin tentang setiap langkah, ya, setiap langkah seorang pergi ke masjid itu sebagai apa? Habis-habis nih kan. Kullu khutwatin tamsiha ila sholati shadaqah. Oh iya, kemarin katakan setiap langkah pergi ke sholat, maksudnya ke masjid, itu merupakan sedekah. Setiap langkahnya, ya. Nah di sini juga kata Rasulullah masih ada kaitan. Allah akan menyediakan nanti di surga makanan setiap pagi dan pulangnya, setiap berangkat dan pulangnya. Seperti itu ya. Kemudian hadis berikutnya, hadisnya pendek-pendek nih Mbah Iman, tapi ada yang panjang nanti. As-Samin, yang ke-8, anhu, masih dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa al-muslimat, la tahkironna jaratun li jaratiha walau firsinasatin. Muttafaqun alaih. Hadis rawahu Bukhari Muslim ya. Ya nisa al-muslimat, wahai perempuan muslimat, la tahkironna. Jadi jangan dianggap sepele. Zarotun, seorang tetangga, li zarotiha, terhadap tetangga yang lainnya. Walau firsina syatin, walaupun dengan kaki kambing. Jadi ini tentang ini ya, sedekahnya. Jadi jangan dianggap sesuatu yang kecil, hanya sekedar memberikan istilahnya kikil domba gitu, kaki nak gitu. Jadi ini tentang sesuatu kebaikan ya. Sedikit baik. Kemarin sedikit disinggung tentang orang menyepelekan tentang hanya sekedar menyingkirkan duri dari jalan, kemudian juga menimbun ingus di masjid. Artinya dianggap tidak ada keberanian atau tidak ada kemauan untuk menyingkirkan ingus di jalan di masjid itu sesuatu yang itu kejelekan. Maksudnya itu gambaran, artinya ada termotivasi untuk membersihkan masjid. Jadi mun aya masjid balate kira aku bisa nyokot sampah-sampah acan mah gitu. Justru jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya, justru mengotori masjid gitu kan. Nah seperti itu. Nah kembali ke sini ya, nisa al muslimat, kenapa nih disebut bukan kepada laki-laki ya di sini. Wahai perempuan muslimat, janganlah tahkiron nazaratan li zarotiha walau firsinasatin. Jadi jangan dianggap sepele seorang tetangga li zarotiha, kepada tetangga yang lainnya, walaupun dengan kaki kambing. Artinya memberikan kebaikan kamu. Nah Islam ini ibarat iman rahimakumullah mengajarkan ya masalah bertetangga, masalah bermasyarakat gitu kan ya. Kalau kemarin tadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahlihi ma yuhibbu li nafsi. Bahkan Islam itu mengajarkan sangat ini sekali, indah sekali ya. Jadi tidak dikatakan seorang beriman sehingga mencintai dirinya sebagaimana mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Bahkan dikatakan ada seseorang, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, si Pulana itu, ini kaitan dengan tetangga mas perempuannya. Dalam hadis lain Mbak Iman, si Pulana itu artinya ahli saum, ahli sholat tahajud dan lain-lain, ahli ibadah. Tetapi dia suka menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah, hiya min ahlinar, dia ada ahli neraka. Jadi sampai begitunya. Jadi ibadah yang dia ahli saum, ahli sholat, ahli ibadah yang lain-lainnya, tetapi kata Rasulullah suka menyakiti tetangganya. Rasulullah katakan, dia perempuan itu ahli nar, ahli neraka. Artinya
tidak ada gunanya ibadah artinya kepada Allah, tapi secara muamalah banyak mendolim, banyak menyakiti tetangganya. Tetangga yang paling dekat ya. Karena gini, tetangga ini punya khusus tempat tersendiri bang, kata Rasulullah. Jadi idza toba tamarokotan faaksir ma'aha wa ta'ud jironaka. Jadi apabila kamu memasak masakan, maka perbanyak airnya. Jadi idza toba tamarokotan faaksir ma'aha, perbanyak airnya, kemudian beri tetangga. Seperti itu. Jadi Dua biar kepala saya. jadi lamun masak-masakan teh perbanyak caina artinya bagi tetangga. Sebulan gitu teh. Hah? Sebulan gitu. Bukan apa? Dukurnya Paling sekilo. dekat dengan apa? Yang paling dekat dengan pintu dapur. Tong bawa udah kumpul. Tong bubur nama tong caina unggul gitu ya. Jadi ini masalah ini baik ya. Di sini agak melebar sedikit. Seseorang jangan sepelekan hanya sekedar mengirim kaki domba. Ini gambaran kecil Pak Iwan, pernah kaki domba itu spesial banget ya. Kikil ini virsinal satin teh kikil domba syatin. Jadi syatin ini i'lanu walau bisyatin. Jadi kamu nikah mah ada apa? I'lanu, iklankanlah, publikasikan walau bisyatin, walaupun dengan domba. Kalau nikah itu, jadi ramekeun, informasikan walaupun hanya dengan menyembelih syatin domba. Ngomong-ngomong kaki domba, tadi itu yang kulit domba kita itu gimana yang di situ? Yang kemarin belum selesai penyelesaian. Kuok. Yang situ masih ada Pak Iwan kulit domba kita itu. Pada dimanfaatkan gitu ya. Zaman Nabi mah dipakai wadah cair gitu kan. Jadi kita rontok udah telah kayaknya. Jadi tentang kulit disamak itu, jadi bangkai itu haram ya. Tapi dimanfaatkan kulitnya Rasulullah memperbolehkan. Haram tuh karena dimakan gitu ya. Jadi ada sahabat yang apa istilahnya nyeret domba, nyeret bangkai yang dibuang. Kenapa tidak dimanfaatkan kulit? Jadi haram tuh karena dimakan. Pas mau disama. Seperti itu. Masalah jadi melebar nggak apa-apa ya kita ini. Jadi masalah haram tidaknya sembelihan bukan karena faktor, misalnya kan bukan karena bismillah atau tidaknya. Sesembelihan bukan karena Allah itu karena diperuntukannya. Kalau misalnya kita menyembelih sesuatu kemudian diperuntukkan untuk sesajen, itu yang haram. Bukan masalah bismillah atau tidak. Kedua, berkaitan dengan bangkai ini juga masalahnya artinya disembelih bangkai itu mati bukan karena bukan di apa? Contoh begini. Contoh begini kasus misalnya nanti akhir kematiannya, misalnya ayam dipencit. Belum mati betul, masih gerepekan lah gitunya, langsung dialungkan ke cai panas. Maka dia bangkai karena matinya dengan air panas. Misalnya kita mencit domba, mencit ayam, entok, kemudian lompat, kemudian asup ke cai, kemudian sebelum diangkat, nah itu bangkai. Dibalik sekarang, misalnya ada binatang ketabrak, masih ayam, keburu dipencit, nah itu halal. Berarti ayam di pasar itu berarti kayak gitu ya? Nah, ya makanya, jadi dalam hadis istilahnya wakana hayatun, apa-apa yang disembeli kemudian potongan dari itu kemudian dia hidup, maka potongannya itu adalah bangkai. Contoh gini misalnya ayam potong sukuna tas, ini sukuna dia masih hidup tuh termasuk bangkai. Makanya saya suka ini dalam berkurban, suka wanti-wanti, kan ini kaitannya hadis juga. Rasulullah Umar tuh mah. Jadi di saat menyembelih biarkan dulu. Jadi ulah masih kene nonton, masih ayah langsung disisip gitu. Jadi kita biarkan, tenang aja, nyantai gitu. Makanya ini panitia kurban kalau misalnya kaitan dengan kurbannya banyak, kadang-kadang kesabaran, pencit, encan kene, yuk langsung disisip. Nanti kategori takut bangkai. Seperti itu. Nah baik ya, ini sedikit melebar, jadi ini perlu diinformasikan juga, ini kaitan dengan hadis-hadis. Jadi artinya tadi ya kayak hadisnya
man kotoa apa potongan dari hayam dan potongan dari binatang dan binatang itu hidup, maka potongan itu adalah bangkai. Seperti orang newak hayam ping-ping lah potong ping-ping lah hayam masih hidup ping-ping itu bangkai gitu kan. Nah masalah sebenarnya itu. Jadi apa tadi hayam ini harus hati-hati tuh. Jadi kadang-kadang ya kurang tertib. Jadi maksudnya potong langsung alungkeun ke cai panas. Jadi akhirnya itu. Tapi rata-rata di pasar gitu yang saya tahu. Ini kita kaji bersama juga, cukup berisiko Pak Iwan semuanya. Iya, jadi kadang-kadang pisau itu kan ya sedikit ininya. Sedangkan saya mohon maaf agak sedikit menambahkan Pak Ustaz, rukun menyembelih itu harus Pak Ibnu lebih paham juga ya, karena suka menyembelih hewan kurban, harus memotong kedua urat. Nah itu yang jadi masalah. Ini kalau sedikit di tengahnya nggak tahu urat atau bukan, lempar. Jadi artinya mati di air panas di drum itu saya lihat. Ayam nih. Ayam potong. Ya kalau sapi nggak kayak gitu, tapi sampai lempar gitu kan. Untuk lempar ngangkat itu. Udah dikolah. Ya ayam potong ini Pak, jadi di pasar, baik di pasar Tanjung Sari atau di Cadas ini sering saya ya mas. Makanya mohon maaf, memang jarang saya makan ayam, dan kalau saya mau Pak Iwan, saya potong sendiri. Antisipasinya kalau keraguan Bismillah di saat makannya itu. Memang sih kalau kadang-kadang kalau ayat istilah tiren gitu nya nggak supaya dipotong kayak kita lebar potong jadi supaya jadi uang, tapi kan itu sesuatu yang dosa lah gitu kan. Makanya ada penyembelihan Islami gitu kan ya. Jadi penyembelihan Islam itu harus didukung semua. Jadi kita jangan, atau seorang itu jangan ngejar sesuatu keuntungan tanpa mengindahkan haram halalnya tentang amalan-amalan itu. Seperti itu ya. Baik, jadi nggak apa-apa ya kita melebar diskusi. Nah, tolong juga setiap hadis yang saya baca di sini, karena sifatnya membaca, kemudian ada diskusi masukan dari Iwatul Marumullah. Ini juga kadang-kadang menambah ke saya sendiri gitu kan ya, tentang kitab Riyadhus Shalihin. Itu banyak nih hadis kita baca ya. Udah banyak sekali. Ya. Baik, tadi pertama kata soal ya nisa'il muslimat. Jadi seorang perempuan jangan dianggapkan sepele. Jadi hanya sekedar mengirim kepada tetangga itu hanya sekedar kaki kami, kikil kami. Nah kemudian saya termelebar, ini tetangga ini, apalagi di tetangga di Alta ini sangat heterogen ya. Jadi jangan sampai ya. Tadi digambarkan seorang wanita ahli ibadah tapi itu akur dengan tetangganya, bahkan suka menyakiti tetangganya. Tetapi kata Rasulullah dia ahli neraka. Alhamdulillah ya. Jadi jangan sampai. Dan kemudian la yahilu lil muslimin ayajaru fawqa salasi layal. La yahilu tidak halal, berarti haram. La yahilu lil muslimin bagi seorang muslim ayah juro fawqa salasi layalin, artinya tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Ya. Ini saya suka sampaikan kepada ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu kadang-kadang sesama ini suka keakur. Ya, maaf ya kalau di kampung-kampung gitu ya. Di kampung mah ada nggak sekedar hayam kaburuanana ditengor, plek gitu tenggor terjadi nepi ka bubulanan teu wawuh. Karena masalah di kampung ya, di daerah di kampung saya nih. Jadi hayamna kat buruana kemudian ditenggor, gebahkeun. Kemudian nu boga hayamna teu tarima, nepi ka teu akur bubulanan. Nah, jadi Islam tuh tidak demikian. La yahilu lil muslimin, tidak halal berarti haram kan? Ayat surah fawqa salasi layalin artinya tidak bertegur sapa antara seseorang muslim lebih dari 3 hari. Batasannya 3 hari. Jadi 2 hari, makanya kemarin hadis disinggung salah satu mendamaikan orang yang berselisih itu sedekah ya kemarin Pak ya. Nah, jadi mendamaikan isnaini antara 2 orang berselisih sedekah. Kemudian lepasnya diakur ke. Nah di Alta ini pada ini ya. Pada ini alhamdulillah ini sebenarnya Pak kita ada keluar acara ataupun futsal ataupun acara apa ini dalam rangka untuk mendekatkan mengakrabkan, saling mengenal, saling mengenal. Termasuk ahli masjid juga di sini Abah Iman pernah mengomentari, nih masjid ini adalah fasilitas ya. Artinya fasilitas tempat untuk bagaimana kita untuk saling mengenal. Kemarin disinggung ya tentang ta'aruf ya, kemudian saling mengenal, kemudian saling
saling membantu. Seperti itu. Baik, tadi kenapa gini? Ya nisa al muslimat, kenapa? Saya pertanyakan. Kenapa justru Rasulullah menyampaikan kepada perempuan? Atau kaitan dengan dapur atau gimana, Pak? Iya, jadi tipikal wanita kan berarti yang dikasihkan itu bukan kikil mentah kan, sudah dimasak. Nah, perempuan. Perempuan masak ya. Sebenarnya Keberadaan dapur dapur. perempuan bisa kan, berarti udah masakan. Bisa juga persepsinya perempuan kalau punya kikil pasti dimasak sendiri, ya kan? Nah dengan masih orang kan Kikil jadi kikir gitu. juga kikil kan bisa kan perempuan gitu, masak apa sendiri. Ini kikil ini bagi di kita itu mewah ya. Iya kan? Masuk. Mungkin di sana mungkin derajatnya mungkin agak di bawah gitu. Di mana? Agak di Arab mungkin. Biasa kalau banyak kambing bisa jadi dari situ. Tapi yang saya pastikan itu penilaian saya. Inti dari hadis itu Ya jadi berbagi saudara. berbagi. Jadi kata kemarin-kemarin hadisnya tuh contoh-contoh berbagi itu kayak apa? Ada contoh sih. Jadi kembali lagi niatan. Niat. Intinya di niat. Walaupun sayur kacang bagi gitu kan ya. Ini perlu disampaikan ke ibu-ibu nih. Iyalah gitu ya. Apalagi Jumat nih, di setiap Jumat mereka berbagi juga ya. Oke. Baik, lanjutnya hadisnya masih dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna su'bah. Jadi iman itu memiliki bagian wa sab'una 70 au bid'un wa sittuna atau 60. Sab'at su'batun. Su'bah itu cabang, bagian-bagian. Jadi iman itu al-iman itu memiliki bagian-bagian 70 atau situnat 60. Fa'abdoluha qaulu la ilaha illallah. Yang lebih utama ialah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan paling rendah ya, paling kecil, ada rendah ya. Imatatul ada anitori. Ini menyingkirkan, artinya membuang al-ada, sesuatu yang membahayakan, anitori, dari jalan. Ini sebagian dari iman ya. Sebagian dari keimanan seorang. Wal haya'u, dan malu itu su'batun minal iman, itu bagian dari iman, ya. Su'bah. Pak Ustaz, izin sebentar. Maaf ya kan, karena saya bawa handphone ini suka dari request, kadang-kadang nggak bisa saya ini sendiri. Ada pertanyaan ya dari orang luar juga, cuma dia suka ini ke kita karena dia udah tahu ini Pak Udani lah, masya Allah ya, IG Al-Aqsa ini ya. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Gimana saya menyikapi mertua saya ini, kan jauh tapi pertanyaannya. Tapi ini kita dapat pertanyaan dari luar. Bukan warga apa ini? Bukan, tapi orang lihat IG. Pak Ustadz, setelah saya melihat IG, gimana saya menyikapi mertua saya yang selalu ikut campur dengan urusan keluarga saya. Nah ini gimana cara ini? Anaknya bukan itu maksudnya. Artinya dia mertua. Menantum gitu. Ya, menantu ya. Nah ini kawan-kawan gini ya, IG-nya udah meluas, mohon maaf. Cuma saya suka dijapri akhirnya oleh para penonton IG, Pak. Jadi ketika ada pertanyaan ini, saya mohon maaf membawa handphone itu kadang-kadang saya nggak bisa handle sendiri. Jadi gimana kita menyikapi pertanyaan-pertanyaan dari luar? Karena orang tahu nomor saya di IG juga. Nah itu gimana saya menyikapi pertanyaan itu? Saya hidup nah ini persoalannya, saya hidup di keluarga mertua. Sedangkan dengan alasan suami saya mengabdi kepada ibunya. Nah sedangkan saya selalu di nomor 2 kan. Berarti ini perempuan ya? Perempuan. Itu pertanyaannya. Kalau nggak salah ini mungkin mensikapi pernah kemarin ya, di kemarin atau hari sebelumnya, tentang kita bagaimana terhadap bersikap kepada orang tua, gitu kan ya, orang tua. Jadi nanti boleh ya waktu kemarin mau masukan. Kemarin disinggung tentang celaka gitu kan ya, apa istilahnya kemarin, seseorang yang mendapati kedua orang tuanya sudah uduh tetapi tidak mengantarkan anaknya ke surga. Artinya di saat orang tua sudah usia lanjut, ini merupakan potensi untuk berbuat baik gitu kan. Nah sekarang dibalik. Jadi ada semacam yang mungkin katakan mertua lah
saya bilang mertua itu adalah orang tua kita sendiri gitu kan ya. Orang tua sendiri. Nah, ini pertanyaan dari luar nih. Jadi ada gini ya, kita hati-hati terhadap baik itu mertua ataupun orang tua sendiri, apalagi ya itu sama-sama orang tua. Ada kisah begini ya. Hal-hal ini harus menjaga perasaannya. Ada seorang mantu yang memang jauh-jauh, ini kaitannya nanti di sini ada ya, masalah pemberian, bukan masalah banyak atau tidaknya. Seperti ini bersikap. Ada seorang menantu kalau bukan menantu orang tua dari suami kita teh apa? Mertua itu kan. Mertua ya. Mertua yang datang berkunjung hanya sekedar membawa sesuatu, Pisang gitu. pisang gitu ya. Kemudian, "Neng, ini emak bawa ini." Tidak pernah dilihat. Simpan emak ke dapur ke tukang. Tidak dilihat gitu. Jadi tidak pernah, sini emak disimpan. Simpan emak langsung ke dapur. Padahal jauh-jauh dari kampungnya. Dia mendatangi anaknya, yang laki-laki, kemudian yang menantunya itu perempuan. Kemudian simpan emak ke dapur. Tidak dilihat apa bawaannya. Sampai bersumpah, saya mau datang deh. Jadi hati gitu ya. Jadi bawa naon sekedar kalapa pisang dari kampung, kemudian neng ini emak bawa ini, simpen we ke dapur tukang. Tapi kan bersumpah ke anaknya, emak hoream datang deh ka dieu. Gitu nepi. Karena sakit hati. Harusnya bersikapnya bagaimana seorang menantu gitu kan ya. Menantu, oh neng terima kasih, non bukan masalah besar atau kecil. Nah kemudian dibalik sekarang, kadang-kadang kita ikut campur gitu mungkin ya, ikut campur ya. Mencampuri pertanyaan seperti itu. Aduh ini teh banyak sekali saja. Jujur aja kemarin juga masalah-masalah ini teh ya saya apa ya? Apa ganti mertua gitu? Susah amat kan. Nambah mertua mungkin. Kalau sudah mentok jawabannya, udah ganti mertua gitu gimana? Nambah. Hah? Nambah. Ganti. Nambah. Ganti mertua. Nambah. Ya kecerangan. Kalau kemarin ya, kalau kemarin saya katakan gini, mertua adalah orang tua kita, ya. Mertua adalah orang tua kita. Kemudian juga ada aturan-aturan main dalam hal Islam, ya. Jadi artinya memperlakukan anak yang sudah berkeluarga juga beda, gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin kita tidak ikut campur dalam hal ini. Wah, jadi keren. Waktu dengan panci-pancinya Pak Dedi. Nyungkul itu. Kurang baik gimana saya? Panci-panci bisa. Jadi bersikapnya apa ya? Dari pertanyaan bisa jadi maksudnya suka ikut nimbrung gitu kan ya? Iya. Makanya sih nah. Terus gimana jawabannya? Enggak, ini sih ada resiko ini ya, tapi mohon maaf kan kemampuan seseorang beda-beda ya, itulah kayaknya ya sebuah resiko ketika kita hidup sudah, mohon maaf ya, karena saya merasakan mungkin hampir mirip namanya hidup ya, dari awal perjalanan hidup. Ketika kita sudah berkeluarga masih hidup dengan orang tua, apalagi misalnya karena posisi ini di rumah orang tua suami, artinya bukan mertua ngikut kita, ini posisinya ini. Kayaknya resikonya di situ Pak Iwan. Ketika kita hidup di rumah mertua, nah ini istrinya ini hidup di mertua artinya. Beda dengan mungkin mertua ikut dia. Kadang-kadang nah ini juga ya terjadi terjadi kejadian yang beda lagi. Kalau mertua ikut kadang-kadang istrinya berani juga ke mertua, lo dan ikut gua misalnya kayak gitu kan. Nah ini posisinya istrinya ngikutin keluarga suami, artinya mohon maaf mereka belum mampu beli rumah di Alta Regency artinya seperti itu, kayak gitu, belum ada kemampuan untuk itu gitu. Nah ini kasusnya kayak gitu, artinya sebuah risiko mungkin karena ikut orang tua, ya mungkin lebih baik ngontrak lah menurut saya kalau jawabannya. Jadi gini ya. Suruh ngontrak aja lah mereka ini mungkin gimana? Jadi begini ya. Jadi memang Islam ini kan kemarin saya singgung ya. Jadi artinya orang tua itu kadang-kadang kita sebagai anak dalam kondisi apapun, kondisi salah pun kita harus tetap berbuat baik. Termasuk ke mertua. Dalam kondisi apapun bukan berarti mengalah, tapi bagaimana kita bersikap jangan sampai justru menyakiti. Jadi memang Islam dalam Al-Quran itu tidak pernah orang tua harus berbuat baik kepada anak, tetapi anak banyak sekali diperintahkan untuk berbuat baik kepada
orang tua. Nah kemudian artinya Islam ini harus diajarkan bukan hanya kepada anak tetapi kepada orang tua juga. Kalau tadi misalnya celaka seseorang yang orang tuanya sudah sembuh tetapi tidak mengantarkan anak itu ke surga. Artinya apa? Ada potensi untuk beribadah. Tapi orang tua juga harus diajarkan, jangan sampai justru membuat anak durhaka terhadapnya. Seperti pertanyaan tadi, seperti kasus tadi. Ini sebagai posisi, apakah itu mertua ataupun apa, ini bagaimana bersikap. Memang walaupun satu rumah ataupun apa, ada hal-hal yang karena sudah punya ini, kadang-kadang begitu Bang, kadang-kadang orang tuh sok ikut campur gitunya, masalah hal-hal sepele wae sok nek ulah warna iya tuh di rumah teh itu kan we dak hayang lah gitu kenapa tapi sih orang tua tidak ajarkan kan. Misalnya rumah teh dicat ieu komentarnya mudah-mudahan misalnya ada misalnya anaknya misalnya mau jalan-jalan ini ikut atuh gitu kadang ada hak biarkan mereka berdua gitu. Jadi ulah ikut-ikutan gitu. Kecuali ayo mah ikut kita jalan-jalan. Cuma kan anak mungkin ada saat-saatnya anak itu ingin berdua dengan anaknya atau gimana. Tapi kalau saya dulu, saya baru nikah masih usia ini, saya larang kalau tuh ikut saya, mengganggu aja. Usia saya masih 21, 22, mau ikut-ikutan. Oh, juga nak kawani woi. Ini saling memahami. Saya rasa saling memahami ya. Kasus ini yang saya tanya, artinya kita sebagai anak juga bagaimana bersikap terhadap orang tua. Dengan orang tua pun harus diajarkan bagaimana kita bersikap terhadap anak yang sudah berkeluarga. Kadang-kadang gini ya. Memang tadi resikonya begitu kalau satu atap ya. Anak mendidik anak kita baik bagaimana kita misalnya anak kita tapi karenanya si Nini ataupun si Aki kadang-kadang tidak sejalan dengan didikan anak itu. Rusak kan istilahnya kan. Seperti itu. Itulah resiko. Nah, Islam ke depan mengajarkan bagaimana gitu kan ya. Jadi ada istilahnya ada batas-batas yang mungkin orang tua jangan terlalu ikut nimbrung dalam hal-hal tertentu. Makanya kebaikan gini, kalau ada masalah, misalnya seorang suami jangan mengadu kepada bapaknya atau ibunya, tapi ngadu kepada mertuanya. Sampai dibalik cross gitu kan. Jadi jadi ayeuna naon ngaduna ke orang tuanya, jadi ramai gitu dah. Tapi mah si neng teh kieu aduh nanti biar orang tua yang menegurnya gitu. Jadi seperti itu. Ini dalam hal apa ya? Dalam Islam yang mengajarkan seperti itu. Nah, itu saja saya rasa itu mungkin baik juga ya pertanyaan-pertanyaan ini. Sekali lagi ya, ini jujur aja memang tempat Alta ini tadi sudah go publik saja. Nanti saya ada share ke teman karena di mana sih? Itu Alta teh Tanjung Sari gitu kan ya. Ada juga bagus tuh kegiatan-kegiatan yang sifatnya ngumpul bukan hanya sharing ilmu saja tapi itu untuk mengakrabkan. Jadi dia ingin apa istilahnya mencontoh gitu ya, mencontoh gitu kan. Karena memang kita perlu hidup bermasyarakat seperti ini. Nah, seperti ya kita itu awal jasa itu awal juga bagus juga ya. Baik, hadis tadi ya. Jadi iman itu jadi memiliki cabang-cabang tertentu, bagian-bagian tertentu. Yang paling utama itu mengucapkan la ilaha illallah. Itu ucapan la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan. Kemudian awal haya usubatun minal iman, dan malu itu sebagian daripada iman gitu ya. Artinya malu dalam hal-hal yang negatif ya, malu melakukan ini ada sedikit iman. Artinya lamun teu era ngalamun kemaksiatan ini imannya di mana? Rasa imannya seorang muslim ini. Bahkan saya sampaikan lamun seorang muslim sudah merasa tidak dosa meninggalkan sholat, ini perlu dipertanyakan kemuslimannya. Sholat ini urgen penting banget gitu ya. Jangan sampai justru berani meninggalkan sholat ya. Jangan sampai. Oke, hadis berikutnya.
hadis dari Abi Hurairah. Jadi dari Abi Hurairah, ini Abi Hurairah banyak sekali meriwayatkan hadis ya. Padahal dia masuk Islamnya di akhir-akhir hayat Rasulullah SAW. Tahun ke-7 Hijrah gitu. Jadi 3 tahun Rasulullah kalau Abu Hurairah kalau tidak salah masuk Islamnya di akhir-akhir hayat Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamsi bi tariqin istada alaihi al-atos." Jadi ketika seseorang berjalan di jalan istada, dia kelelahan alih artinya atos kehausan. Jadi diceritakan kata Rasulullah, ada seseorang yang berjalan di jalan, kemudian dia kelihatan istada sangat sangat lelah alai atasnya al-atos kehausan. Fawajada bi'ron, kemudian mendapatkan sumur, panazala fiha, kemudian dia turun fiha ke sumur itu, fasyariba, dan dia minum. Summa kemudian kharaja, ia keluar, maksudnya dari sumur itu. Faida kalbun yalhasi ya'kulu sarro minal atos. Tiba-tiba melihat seekor anjing yalhasu, yang menjilat-jilati ya'kulu ke tanah minal atos karena kehausan. Waqala rajulu, maka laki-laki itu berkata, laqad balagha hadal kalbu minal atos. Sungguh sampai, ini artinya ini sih kalau dia perkataannya, balago sampai hada anjing ini minal atos kehausan mislul ladzi kana, seperti keadaan qad balago mini yang teralami olehku. Panazala bi'ra, kemudian orang itu turun lagi ke sumur. Pamalah hufatan ma'a, kemudian dipenuhi hufatan. Huf ini sepatunya huf ya, dengan air. Summa amsakaha biqihi, kemudian dia menggigit dengan mulutnya, jadi turun lagi ke sumur. Hatta raqiya, sehingga sampai ke atas. Fasaqqa kalba, kemudian memberikan air minum ke anjing itu. Fasaqarallahu lahu faghafara lahu, maka bersyukur Allah, artinya Allah memujinya, lahu kepadanya, faghafara lahu, dan mengampuninya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajra. Sesungguhnya apakah berbuat baik kepada binatang itu ada pahala? Qala fi kulli kabid rotbatin ajron. Di sini artinya setiap, diartikan kullu, setiap kabid. Kabid itu di sini apa ya? Artinya hati, limpa yang basah, ajrun ada pahala. Oke, jadi kata Rasulullah, ini dialognya. Jadi Rasul menceritakan ada seseorang laki dalam perjalanan, dia al-atos, jadi kehausan. Kemudian dia menemukan air, menemukan sumur, kemudian turun dan minum. Kemudian di saat dia naik keluar, melihat kambing sedang, ini hadisnya ada populer banget ya. Beda ini, baik, terusin. Kemudian mendapatkan anjing, dia sedang menjulurkan di janda dan ya'kulu sar, jadi menjilat di tanah, dan karena kehausan. Maka orang itu berkata, lah ini anjing ini seperti aku, bagaimana hausnya. Kemudian dia turun lagi ke sumur itu, kemudian dia sampai memenuhi air kufahnya, sepatunya dengan air, kemudian sampai menggigitnya ke atas, kemudian memberikan minum kepada anjing itu. Fasaqarallahu lahu faghafara, maka Allah memujinya, bersyukur kepadanya, memujinya, dan mengampuni segala kesalahan-kesalahannya. Sahabat bertanya, Rasulullah, ini berbuat kepada al-bahim, kepada binatang, li ajra, apakah ada pahala? Kata Rasulullah, setiap limpa yang basah ada pahala. Artinya memberikan kebaikan mungkin ya. Limpa ya, di sini kan kabidil rotbatin ajron, ya, setiap. Jadi bahasa hadisnya ini bahkan anak berkata ke mana arahnya. Jadi di sini kabidil rotbatin itu limpa yang basah, hati yang basah itu ajrun, ada pahala. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Bukhari, adapun riwayat Imam Al-Bukhari, fasaqarallahu faghafara,
fadkhalal jannah. Jadi Allah merasa bersyukur baginya kepadanya, faghfaralahu, maka mengampuni baginya, fadkhalal jannah, maka memasukkan orang itu ke surga. Nah, iwan liman rahimakumullah, artinya kembali kepada hadis-hadis sebelumnya, jangan menyepelekan sesuatu kebaikan walaupun hanya tadi menyingkirkan duri di jalan, itu ada pahala. Nah, ini jadi tadi tentang berbuat baik terhadap tetangga, terhadap sahabat, ini berbuat baik kepada binatang saja itu ada pahala. Bahkan Rasulullah mengatakan Allah bersyukur, Allah memujinya dan mengampuni segala kesalahan-kesalahan orang itu. Dalam riwayat lain mah fa'adkhalal jannah, dia masuk pada surga. Nah, ini ya, ini pelajarannya. Jadi sesama misalnya ke binatang saja berbuat baik itu ada kebaikan, apalagi kepada sesama begitu. Kemudian sebelum hadis berikutnya ada komentar kan di sini tentang ini? Bismillahirrahmanirrahim. Saya momen masalah hadis ini sebenarnya ini menarik, kisah ini sebenarnya di sini cuma dijelaskannya laki-laki. Sebenarnya ini kejadiannya ada di hadis juga Pak Iwan, kawan-kawan semua. Jadi ini ketika seorang wanita malam gitu. Ini kejadiannya sebenarnya pulang, mohon maaf ya, dari tempat maksiat lah. Dia tidak ibadah, tidak apa, terus berhubungan juga dengan keikhlasan hati, Pak Ustadz. Belum tentu seorang yang rajin ke masjid hatinya seperti wanita ini dalam sebuah kisah ini. Jadi wanita ini pulang, mohon maaf, dari tempat yang maksiat ini ya, menemui seekor anjing di jalan. Ini hadis ini masih berkaitan juga di kisahnya. Sedangkan di sini laki-laki. Nah, timbullah kolbun salim di hati wanita ini, ya, hati bersihnya, melihat seekor anjingnya sudah lidahnya menjulur-julur karena kehausan. Nah, disitulah dia menolong, diambilkan sepatunya, lagi-lagi sepatu ceritanya ini. Terus dia ambil tali, sedangkan di situ lebih dalam lagi sebenarnya ceritanya itu dengan tali bra. Nah, dimasukinnya sepatu itu dengan sumur itu, ditolonglah anjing itu, dikasihnya minum. Nah, dalam sebuah riwayat yang singkat, meninggallah wanita tersebut. Nah, di sini dahsyatnya, surgalah dia, kata Rasulullah. Nah, ini dahsyatnya ketika hati itu ikhlas. Terus kita bandingkan lagi dengan orang rajin beribadah, hati dengan tidak ikhlas juga nanti. Itu ke arahnya ini cerdas juga ini pengupasannya. Wanita itu meninggal dan dikatakan Rasulullah dia surga. Tapi di sini wanita tuh pulang, dia tidak sholat, tidak apa, tapi hatinya yang Masya Allah. Seorang yang tidak ini. Berarti itu kan Rasulullah menceritakan. Berarti agamanya bukan Islam. Ya. Yang wanita tadi dan yang laki-laki tadi. Walau alam bisawab. Iya, artinya kan Kisah lama. kisah lama. Oh gini, ini Bani Israel kalau masalah. ini ada lanjutan. Nah, wa fi riwayatin lahuma, dan dalam riwayat keduanya, bainama kalbun, ketika anjing itu yutifu yutifu tawab, mengelilingi birokiyatin ini wahya bi'ru, itu sumur. Faqad kada yaqtuluhul atos, sungguh dia seolah akan mati karena kehausan. Idro'athu bagiun. Nah, tiba-tiba ro'athu melihat kepadanya bagiun, seorang pelacur. Min bagoya Bani Israel, dari tentang Bani Israel. Min bagoya dari Bani Israel. Panajaat mu'faqo pastaqof lahu bihi. Artinya kemudian dia, ini apa artinya? Mu'faq. Pastaqot lahu, kemudian dia mengambil air lahu baginya bi pasakothu, kemudian memberikan minum kepada anjing itu, faghfirolaha bihi, maka Allah mengampuni dengannya. Jadi dosa artinya ini digambarkan ya, pelacur itu artinya dosa yang sangat besar gitu kan ya. Kemudian Allah mengampuninya hanya sekedar memberikan minum kepada air yang kehausan itu. Ini jadi hadisnya tuh. Ya ke situ. Wa yutifu yaduru khaul, jadi kekulingan gitu kan ya. Ini hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim ini ya. Jadi seperti itu. Jadi hadis ini mesti nyambung. Jadi yang pertama tadi, kemudian menemukan air, kemudian dia
kehausan juga, kemudian dia ada wah kehausan sangat merasa lihat kemudian dari ambil air dan sebagainya, kemudian memberikan minum kepada anjing itu, kemudian memberikan minum, kemudian kata Rasulullah, Allah memujinya, fasyakarallahu lahu wa ghafaralahu, maka mengampuninya. Sahabat bertanya, Rasulullah, apakah ada pahala membantu al-bahaim, artinya binatang? Ya kata Rasulullah, setiap limpah yang basah itu ada kebaikan. Kemudian dalam lain tema, fasyakarallahu wa ghafaralahu fa'adolha jannah, masuk surga. Nah kemudian wafi riwayatin lahuma, tadi yang ceritakan oleh Ustaz, artinya ini mah kisahnya tentang tadi itu wanita malam ya, artinya dia juga seperti itu, jadi mendapatkan anjing, kemudian hampir mati karena kehausan, dia melihat itu kemudian tertarik hatinya, kemudian dia mengambil sampai dengan sepatunya sama, kemudian memberikan air. Di sini pasakothu, kemudian ngasih minum, fago firolaha, maka mengampuni dengannya dengan kelakuan seperti itu. Intinya begini, artinya ini digambarkan oleh Rasulullah, kebaikan terhadap binatang saja gitu ya. Itu ada kebaikan seperti itu. Kalau saya sih melihatnya tiga ini tadi ya, kalau wanita yang wanita malam itu ada tiga sih. Yang pertama dia bukan orang Islam, belum Islam ya, Bani Israel kan. Yang kedua dari profesinya wanita yang hina. Yang ketiga binatang, kenapa contohnya anjing? Ya kan, binatang ada unsur najisnya, tapi semua itu bisa luntur oleh keikhlasan, oleh niatnya kudus. Akhirnya masuk Islam itu. Tiga elemen itu kan ada. Masuk Islam. Ya? Masuk apa tadi? Belum Islam. Kalau Bani Israel kan berarti Rasulullah menceritakan kan, berarti kan orang-orang lama itu kan. Zaman Nabi Musa, Pak Iman. Iya, Nabi Musa. Berarti kan ahlul kitab lah itu maksudnya. Yang kedua kan profesi pelacurnya, wanita yang hina kan. Yang ketiga, kenapa contohnya anjing yang kehalusan? Anjing kan ada unsur najis, tapi semua itu bisa hilang. Ya, dengan karena keikhlasan seseorang itu bisa masuk surga. Tapi itu susah. Itu kalau saya lihatnya dari tiga sisi itunya. Kalau dikaitkan dengan hadis sebelumnya, sebenarnya kebaikan itu ya, kebaikan itu istilahnya banyak peluang. Tadi kan banyak jalan untuk menuju kebaikan gitu ya. Jadi intinya kembali lagi kepada di alta ini, artinya di limpahan ini, jadi banyak untuk meraih kebaikan seperti itu. Oke, ada yang lain nih, Pak Iwan, hadis-hadis yang ini bisa ditangkap gimana? Ya gitu. Lebih stres soalnya kita Ya, kalau saya lewat, gue lagi mencatur beberapa maka soalnya takut presentasi buyar. mudah-mudahan lah warga Alta juara di sana. Dua kandidat itu kan di ini juga. Gimana Pak Odang, Pak Dino nih ada Cuma idenya? gini, kalau saya menceritakan tadi yang pertanyaan ibu-ibu yang tadi Yang mertuanya ikut campur. artinya kita juga harus, karena dia mempercayakan ke kita. Kalau dalam hal ini ya majelis ini ya, Oke. yang juga diwakili mungkin masuk ke Ya, masuk dari pertanyaan dulu. jadi artinya kita juga harus minimal memberikan penyelesaian yang kira-kira yang tidak bisa sempurna ya, tidak sempurna, tapi Memberi membantu solusi. dia untuk, karena dia percaya ke kita untuk menanyakan ini. Iya. Ya. Walau masalah pengamalan dia, pengetahuan yang mengenai agama kita nggak tahu. Ya. Kalau orang itu misalnya pemahaman agamanya baik, kalau menurut saya, yang mudah-mudahan dia lebih baik. Artinya dia tinggal tadi yang namanya mertua juga sama, itu kan ibu juga ibu sendiri. Artinya sebagaimanapun mertua secara ikut campur, nah kita tinggal harus satu, bagaimana caranya membuat pengertian tapi dengan cara yang tidak menyinggung. Kedua, ya kita cuma hanya bisa mungkin mendoakan, ya, mudah-mudahan Allah memberi daya untuk merubah. Artinya masalah di sini kontrak dengan kontrak itu, walaupun kontrak kalau memang sudah begitu ya begitu juga, ya kan. Artinya tidak terlalu, memang betul karena sering ketemu jadinya begitu. Iya. Gitu. Ya tinggal niatnya ibadah aja. Oke. Ibadahin terus ikhlasin. Nah artinya tinggal mendoakan supaya ya, satu
rumah tangga ini dalam lingkungan itu baik-baik aja dan orang mertua itu diberi hidayah supaya ya tidak seperti itu. Kalaupun dia harus memberi masukan, ya hati-hati, jangan sampai tersinggung. Sangat dijaga hatinya karena sama aja dengan orang tua. Karena pasti akan sama. Mau demonstran mau ini kalau memang namanya kita kan belum ada pengalaman nih. Kita belum ada pengalaman menjadi kakek nenek. Ya, belum ada pengalaman punya. Nggak tahu Pak Slamet ya, Pak Soaludin udah pernah. Kalau kan belum saya kan belum kan. Hati kita dalam soal ini kita belum punya pengalaman. Tapi frekuensi pertanyaan ini banyak juga yang ditanyakan di beberapa pengajian kayak begitu. Ya kalau saya sih ya seperti itu aja. Jadi pada intinya itu juga orang tua sendiri dijaga, artinya walaupun itu sakit kita tetap kita doain mudah-mudahan dirubah. Walaupun kita mau ngasih masukan baik dari laki perempuannya dijaga jangan sampai tersinggung. Iya, masalahnya Pak Iwan di Islam itu yang jadi kadang-kadang kita lemah sebagai suami ini ketika orang mengerti agama tapi salah penempatan bisa juga ya. Kadang-kadang di dalam sebuah bahasa agama Islam itu istri taat kepada suaminya, suami taat kepada ibunya. Nah ini garis lurus yang harus benar-benar kajiannya seperti apa gitu. Makanya ketika mertua ikut campur, ini kalimat ini muncul. Istri taat suami, anak taat ibunya. Ini posisi anak laki-laki taat ibunya, istri taat suaminya. Bahkan kata Rasulullah, seandainya bersujud itu halal kepada manusia, aku suruh para istri itu bersujud kepada suaminya. Ini yang terjadi apa ya? Terjadi kayak kita tuh masuk ke dalam tempurung kayaknya. Kayaknya susah keluar dari itu. Ini gimana penyikapannya? Istri taat suami, suami taat ibunya. Ini bahasa Islam itu. Nah di sini artinya seorang mertua kadang-kadang arogan ketika dia kamu harus ikut, suamimu harus taat. Sedangkan ibunya mengontrol anak laki-lakinya. Dibikin sebuah tekanan misalnya. Dibikin sebuah intervensi. Ini sering terjadi Pak Iwan. Sering terjadi. Sekarang begini. Kalau misal saya belum pengalaman ya. Saya belum pengalaman karena belum Ya karena mertua Pak Iwan baik, si mertua kita baik-baik kan kayak gitu. Ini kasusnya. Cuma kasusnya ini makanya jangan yang ada mertuanya. Makanya jangan cari yang Baik, ada gini, mertua. mungkin gini Pak Iwan sedikit ya. Jadi intinya gini, rekan kita di luar alta ini jadi menyimak pembicaraan tema-tema sebelumnya. Saya katakan celaka atau Rasulullah. Apa yang celaka Rasulullah? Seseorang mendapati kedua orang tuanya sudah uzur, sudah lanjut usia, dalam perawatannya tidak mengantarkan seorang anak itu ke surga. Oke, tadi saya katakan mertua adalah orang tua kita sendiri. Ini mensikapinya. Artinya mertua adalah orang tua kita sendiri, gitu kan ya. Tidak membeda-bedakan, Islam saya rasa begitu ya. Maka hormat terhadap orang tua sendiri atau mertua sama gitu. Nah tadi mungkin pertanyaan yang muncul setelah ada kajian itu, bagaimana mensikapi? Kemudian saya tawarkan atau kemudian sampaikan posisi anak baik itu terhadap mertua ataupun orang tua sendiri. Islam tidak mengajarkan orang tua mertua berbuat baik, itu ada naluri ya. Cuma anak banyak sekali ayat-ayat bertebaran itu untuk berbuat baik gitu kan ya. Makanya di sini tadi pengetahuan Islam atau pengetahuan agama sejauh mana. Makanya di sini sebagai menantu pun tetap bagaimanapun harus menjaga tutur kata yang baik, jangan sampai menyakiti. Terlepas tadi Ustadz ya, artinya tadi ya, ketaatan istri adalah terhadap suami, kemudian ketaatan suami adalah terhadap ibunya, gitu kan ya, seperti itu kalau nggak salah dalam keterangan. Iya. Makanya saya menjawab terhadap hal yang dihadapi oleh rekan kita ini. Walau bagaimanapun, karena apalagi tidak menghindar tadi justru orang tua justru harus ada dalam perawatan. Kalau misalnya sudah tua mah artinya justru harus kita dilayani gitu ya. Tadi Pak Iwan, kadang-kadang kita nanti jadi orang tua. Saya sampaikan dalam forum yang lain juga. Jadi kita kadang-kadang justru jangan mendolim anak kita. Jangan membikin anak kita mantu kita jadi dengan dosa. Makanya kan pengetahuan
Islam ini justru bukan hanya kepada anak, tapi mertua pun harus tahu tentang bagaimana bersikap gitu kan ya, seperti itu. Jadi sebenarnya saat itu teh alam ya rekan kita ini justru orang tua mertua itu ada dalam pengasuhannya dalam lingkungannya. Makanya tetap tutur kata harus tetap berbuat baik gitu. Walau bagaimanapun harus apa istilahnya tidak menampakkan sesuatu yang tidak menyakitkan lah seperti itu. Ya mungkin saya rasa seperti itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan atau jawab artinya mertua adalah orang tua kita sendiri. Islam mengajarkan untuk senantiasa berbuat baik, bahkan itu adalah lahan ibadah untuk mengantarkan seseorang itu ke surga seperti itu kan ya. Kemudian Islam juga memerintahkan hal itu. Berbeda keyakinan saja tetap harus berbuat baik ya. Nah tentunya di sini juga anak hidup berkeluarga juga mertua harus tahu rambu-rambu ya, batas-batas, jangan ada ikut campur dalam hal-hal tertentu gitu kan ya. Kan ini juga nanti berperan juga sebagai suami. Kebetulan di sini kalau nggak salah Ahwat ya yang bertanya ya. Iya. Jadi seorang suaminya harus berperan juga. Sehingga sesuatu bagaimanapun harus dikonsultasikan dengan pasangan hidupnya, bagaimana mensikapi emak, mensikapi ayahmu, misalnya ayah kita ini gitu. Tentunya di sinilah. Makanya dengan sharing seperti ini tetap ya Islam itu pasti ada. Jujur aja nih kemarin-kemarin juga masalah ini sampai apa ya istilahnya ada kasus yang juga apa ya istilahnya saya katakan janganlah seorang suami sampai memukuli istri mah, jangan sampai artinya kan orang tuanya yang mendidik, membesarkan, melahirkan tidak tega sampai anaknya sampai kena pukul. KDRT ini udah semua KDRT ini kekerasan dalam rumah tangga ini sampai bisa. Kemarin juga sih terlewati pertanyaan ada satu, cuma saya kadang-kadang nggak ngeh ini Instagramnya Pak Odang, tapi orang nggak tahu saya apa ada masa ini pertanyaan tadi nanti bisa usah disimpulkan, bisa secara japri gitu ya. Baik, kemarin juga kan gini pertanyaan kalau kita karena oke kan kadang ini kan lagi ngebahas ini tapi pertanyaan beda di luar karena orang tuh bertanya Pak Iwan, Pak Ustadz jelaskan kepada saya tentang seorang wanita solehah penghuni neraka. Kemarin saya ya Allah kok dari siapa sih? Rupanya mereka mengikuti ini, hanya timbul ngejapri di situ. Jelaskan kepada saya seorang wanita solehah tapi dia penghuni neraka. Bingung kan ya, saya kadang-kadang oh ini wanita solehah kata solehah itu baik, kenapa penghuni neraka? Ya saya nggak tahu kronologis dalamnya itu ada apa. Ini yang belum kita telusuri nih. Kok wanita solehah tapi dia penghuni neraka? Memang pernah ada beberapa kasus seperti itu. Mohon maaf nih mungkin agak menyimpang nih kawan-kawan semua. Pernah seorang suami ya marah pada istrinya, mohon maaf, ketika dia ingin menyalurkan syahwatnya, istrinya tahu lebih memilih tahajud. Memang pernah saya jawab, kata saya gini, Bang, karena pertanyaan dari Sumatera waktu itu ya, pernah saya jawab. Ketika suami itu baik, soleh, terus dia ingin melakukan itu, istrinya menolak, jadi malaikat pun murka malam itu. Itu pernah saya jawab, cuma agak gamblang karena saya tidak menggunakan hadis, Pak. Itu pernah. Nah ini mungkin salah satu dari pertanyaan wanita solehah, tapi penghuni neraka. Ketika saya ingin melakukan apa itu, artinya kan normalnya sebagai seorang, kita tidak ngomong jorok Pak, ini Islam, ini biologis ya. Dia ingin menyalurkan biologisnya, tapi istrinya marah dan memilih sholat tahajud. Saya jelasin yang saya tahu, kata saya, malaikat murka. Ketika tidak ini, selama suami itu memang baik, suami itu orang yang baik, orang yang soleh, bukan orang arogan, bukan orang yang apa-apa ingin diturutin. Nah, tapi istrinya di saat itu memilih sholat tahajud, Pak Manto. Ya kata saya, ya neraka lah. Yang saya tahu neraka lah wanita itu. Padahal dia soleha. Mungkin salah satunya itu, mungkin gitu Pak Iwan. Tidak selamanya istri soleha itu harus mesti kayak gitu. Sholat, ngaji, suaminya pingin. Nah itu mereka itu artinya belum soleha. Ya. Belum soleha. Nah makanya batasan soleha ini seperti apa artinya? Keilmuan solehanya sejauh mana sih kita pahami sebenarnya? Nggak tahu pas waktu itu tuh tanggal berapa, lihat lagi bahas hadis apa. Pertanyaan itu mungkin waktu itu lagi ngebahas masalah hadis apa, makanya timbul pertanyaan itu. Kaitan rumah tangganya ada hadis istri saum sunat harus izin suami. Ini apa ngimpasnya apa Pak? Artinya dalam kondisi-kondisi tertentu suami itu istri harus rela.
membatalkan saum itu Pak Iwan? Ya artinya gini, kalau disebut soleha, artinya dia sudah memahami betul. Iya, paham. Definisi, Iya, definisi mana sih yang maksud dengan solehahnya kan? Mungkin